Haleluya. Haleluya. Shalom, Jemaat BIC boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, ada sukacita pada hari ini, amin. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang datang pada hari ini, kita rindu untuk menikmati berkat Allah pada hari ini, amin. Amin. Meskipun kalau tadi saya lihat sempat hujan, jalanan sempat macet banget ya, teman-teman semua juga merasakan gitu jalanan yang sangat macet karena sudah mau mulai normal lagi. Tapi saya percaya bahwa saat ini Tuhan melihat kesetiaan teman-teman semua, amin. Amin. Tuhan lihat kesetiaan teman-teman semua dan Tuhan siap memberkati setiap kita hari ini, amin. Mari kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, mari siapkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupannya kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh
semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami dapat beribadah Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupannya kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau buka hatinya kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, biar hadirat-Mu nyata Tuhan memenuhi setiap hatinya kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, sangat baik dalam kehidupannya kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bersatu hati Tuhan, Kau patahkan segala kuasa gelap Tuhan yang mau mengganggu Tuhan konsentrasinya kami dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Roh Allah Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh menyerahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu, dan kami mulai ibadah kami Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Wow, sudah mulai ramai. Boleh kasih namaste kiri kanannya teman-teman. Halo, shalom, shalom, shalom. Kamu luar biasa. Kita siap memuji nama Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang tak tertandingi, amin. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari kita bersama. Semua musuh bukan menang, mendengar nama-Mu Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari kita bersama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semuanya katakan. Semua musuh bukan menang, mendengar nama-Mu Tuhan. Saudara
sini boleh nyatakan haleluya? Haleluya. Boleh nyatakan Tuhanku dahsyat? Tuhanku dahsyat. Coba tanpa singer ya. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau masuk dalam penyembahan kita lebih lagi. Percaya bahwa setiap penyembahan ada kekuatan. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang setia, Dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan bersama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
ini kami sangat bersyukur karena di tengah-tengah sukacita kami menikmati hadirat Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu. Kami percaya benar bahwa firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak ingin membiarkan waktu ini lewat begitu saja. Kami ingin benar-benar setiap perkataan yang keluar dari sabda hamba-Mu menjadi beremah bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Singkapkanlah isi hati-Mu ya Roh Kudus. Karena kami benar-benar siap. Dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan, dipulihkan melalui firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dengan penuh syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Silakan duduk semua. Semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua di tempat ini. Ya. Dan saya percaya setiap kali kita menikmati hadirat Tuhan, kita jadi kuat. Ya. Nah saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat Alkitab. Karena kita ingin bicara tentang perfect love, kasih yang sempurna. Saya ingin mengajak kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 20. Ayat 17 sampai 20. 1 Yohanes pasal 4. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih yang sempurna, itu sebenarnya kita bicara tentang keberadaan Allah yang memiliki kasih yang sempurna. Apakah manusia mempunyai kasih? Ya, punya. Tetapi kasih yang ada dalam diri kita, yang alamiah, karena kita kan punya kasih alamiah ya, itu tidak seperti yang dimiliki secara alamiah yang dimiliki oleh Allah. Karena kasih yang dimiliki oleh Allah sempurna. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, pada saat itu Tuhan menjadikan manusia dengan seluruh kelengkapannya, termasuk di dalamnya kasih. Sehingga keberadaan manusia ilahi itu sangat terlihat dari kasih yang dimiliki oleh manusia tersebut. Tetapi kita tahu dalam Kejadian pasal 3, kasih itu bersamaan dengan kemuliaan Allah, keberadaan Allah dalam diri manusia hancur karena dosa. Sehingga manusia tidak benar-benar memiliki kasih yang sempurna. Kapan kasih yang sempurna itu hadir? Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Kehadiran Kristus adalah hadirnya kasih yang sempurna. Kita sudah punya contoh dengan hadirnya Yesus untuk mengerti dan mengetahui ini loh yang dimaksud dengan kasih yang sempurna. Dengan melihat perjalanan hidup Yesus, dengan melihat hidupnya Yesus, dengan melihat di kayu salib dan semua yang dilakukan, di situ kita belajar tentang kasih yang sempurna.
Kemudian rasul-rasul yang lain mulai mencoba menguraikan bentuk kasih yang sempurna itu seperti apa. Umpamanya Rasul Paulus ya, kalau dalam 1 Korintus 13 dia uraikan itu kasih. Kasih itu tidak sombong, ya kasih itu murah hati, tidak penendam, tidak bersuka cita karena kekurangan orang lain. Begitu banyak yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Begitu juga rasul-rasul yang lain. Termasuk malam ini kita melihat apa yang coba diuraikan oleh Rasul Yohanes tentang kasih tersebut. Dalam 1 Yohanes 4 tadi ayat 17 ya, Yohanes mencoba mengungkapkan bahwa kasih yang sempurna itu kayak begini. Dari ayat yang kita baca kita akan temukan ada 3 indikator seseorang itu memiliki kasih yang sempurna di dalam dirinya. 3 hal lah yang membuat seseorang itu di dalam dirinya memiliki kasih yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu. Coba perhatikan ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih Allah yang sempurna itu loh yang ada dalam diri kita. Dalam hal ini, dalam hal apa? Ini yang pertama, keberanian percaya. Kalau kita memiliki keberanian percaya. Saya coba gali ya kata ini ternyata memang benar. Keberanian percaya. Nah 2 kata ini saudara, ini 2 kata yang menunjukkan tentang sebuah iman, percaya dan tindakan. Karena kan kita tahu ya, iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan, pada hakikatnya mati. Gitu ya. Maka kalimat yang berbeda diucapkan oleh Yohanes, keberanian untuk percaya. Saudara, untuk percaya itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Dan yang Tuhan mau, kasih Allah itu sempurna dalam diri kita. Kalau kita memiliki keberanian dan memiliki kepercayaan. Keberanian untuk percaya tentang hari penghakiman, tentang hari kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu yang harus kita miliki. Nah, sekarang saudara kita coba lihat ya tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan keberanian dan kepercayaan. Ya, saudara, setiap hidup kita ini ya, pola tindakan kita itu sangat dipengaruhi dengan pola rasa dan pola pikir. Pola tindakan kita sangat dipengaruhi dengan pola rasa dan pola pikir. Keberanian itu pola tindakan. Percaya itu pola rasa dan pola pikir. Ini hubungannya dengan otak yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebenarnya. Ya, otak kanan dan otak kiri. Kalau mau bicara hal-hal yang logik, itu ada di otak kiri. Tapi kalau mau berimajinasi, taruh di otak kanan. Saudara baca Alkitab, taruh di otak kiri. Tapi untuk beriman, taruh di otak kanan. Karena iman kan perlu imajinasi. Dan kemudian saudara, itu akan mempengaruhi pola tindak saudara. Ini sama halnya dengan ya, pola pikir dan pola rasa. Saudara harus tahu menempatkan diri pada tempat yang tepat. Sehingga keberanian saudara untuk percaya kepada Tuhan itu terukur. Ini contoh ya saudara. Kalau seandainya saudara dapat masalah, ya, entah apa, taruhlah dagangan saudara nggak laku, gitu ya. Atau ya kalau anak muda mungkin ditinggal pacar, gitu ya. Ya, udah tunangan, ditinggal tunangan, ya. Atau masalah keluarga yang lain lah, gitu ya. Ya, sehingga saudara merasa tertekan sekali. Pada saat seperti itu ya saudara, saudara harus justru tingkatkan pola pikir, bukan pola rasa.
Karena kalau saudara tidak meningkatkan pola pikir dan membiarkan pola rasa mempengaruhi hidup saudara, yang ada saudara itu jadi lebay. Jadi suka ngeluh, ya, sedikit-sedikit ngambek, gitu. Ya, sedikit-sedikit kecewa. Oh Tuhan kok begini, kenapa begini? Kalau gini gue mah gak usah ke gereja aja dah kalau gini. Kenapa? Karena saudara tidak benar-benar meningkatkan pola pikir. Saudara harus tingkatkan pola pikir saudara. Pada saat justru masa-masa sukar datang. Karena dengan demikian firman itu semakin melekat dalam diri saudara. Saya mengalami pergumulan juga sebenarnya. Ya. Saya pernah cerita mungkin ya, waktu saya kena COVID itu 2020 Natal, ya, 25 Desember. Itu kan yang saya rasa saudara. Saya diselimuti dengan rasa takut yang luar biasa. Makanya saya bilang waktu itu kalau saya ingat, COVID-nya itu bahayanya justru rasa takutnya. Ketakutan yang luar biasa. Dan pada saat rasa ketakutan yang luar biasa menguasai hati saya, hidup saya tidak mereduce pola rasa saya dan saya mengangkat, ya, mengincrease pola pikir saya. Sehingga ketika saya dapat ayat firman, Yesaya 43, saya baca keras-keras dan saya yakini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu membuat saya akhirnya memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Nah, sebaliknya dalam ibadah seperti ini. Ya, sebaliknya dalam ibadah seperti ini. Pada saat saudara ibadah, saudara harus benar-benar meningkatkan pola rasa saudara. Ya, itu pola pikir, mikirin utang, mikirin kasih, dilupain dulu gitu ya. Mikir makan apa nanti, itu dilupain dulu. Coba nikmati dulu hadirat Tuhan. Oh, ya, tadi itu kalimat, tadi lagu pujian yang terakhir, waduh saya begitu masuk, saya coba aduh, ya bisa gak sih kita ya menanggalkan semua hak kita, mengikut Tuhan, itulah yang kuinginkan, itulah yang kurindukan. Itu saudara-saudara jangan banyak mikir ya, rasain dulu deh itu pujian, penyembahan itu. Nah ini yang membuat saudara, akhirnya benar kata penulis Yohanes, kita memiliki keberanian untuk percaya. Itu yang membuat kasih Allah di dalam diri kita sempurna. Pada saat saudara menikmati hadirat Tuhan, itu sempurna. Pada saat saudara menghadapi masalah, saudara meyakini firman Tuhan, meyakini apa yang kata Tuhan bilang dalam Alkitab, itu membuat kasih Tuhan sempurna. Makanya orang, kalau ketika dia menghadapi masalah besar, entah di kantor, perusahaan, usaha, bisnis, rumah tangga, keluarga, kampus, tekanan besar, tapi ketika pola pikirnya ditingkatkan untuk meyakini kebenaran firman Tuhan, meyakini apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin, nggak akan mungkin dia mengeluh, bersungut-sungut, justru dia akan mengucap syukur. Kalau begitu, itu kan yang membuat kasih Allah menjadi sempurna. Kenapa? Karena benar-benar saudara, kita memaksimalkan seluruh hidup kita untuk mengasihi Tuhan secara porsi yang tepat. Ini yang saya mau ingatkan, bahwa ini yang disebut oleh Tuhan keberanian untuk percaya. Sehingga gak akan ada orang Kristen anak muda ya yang mudah mengeluh, mudah bersungut, bahkan sampai bunuh diri. Ya. Sampai stres. Ya. Sampai mengalami mental disorder. Sampai harus minum obat. Kenapa saudara? Karena tidak bisa memposisikan, memberikan porsi yang tepat antara pola pikir dan pola rasa. Kita harus betul-betul menikmati kasih Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan yang dipercaya, yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, kebenaran itu loh saudara, itu kan berharga banget. Benar gak sih? Ada yang bilang amin ya. Alkitab itu yang kita punya, perkataan Tuhan itu kan berharga sekali. Itu harus menjadi sarana, alat untuk meningkatkan keyakinan kita, kepercayaan kita.
Untuk tetap percaya, tetap yakin dan teguh bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan gak mungkin tinggalkan saya. Ya. Saya bulan lalu lah ya, cukup mengalami tekanan juga yang luar biasa. Ya. Dan teman-teman sebagian yang dekat saya tahu benar apa yang saya alami. Ya. Dan dalam keadaan yang tertekan itu, saudara, saya buka dompet saya dari mobil. Ya. Itu saya cabut tuh di dompet saya ayat emas tahun baru. Kan biasa kan dapat ayat emas tuh ya. Saya buka begitu saya cabut kata pertama, jangan takut. Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa semesta alam. Itu saudara, firman itu langsung saudara menghilangkan rasa khawatir saya. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, tapi pastikan kita menempatkan semuanya itu pada porsi yang tepat. Karena disitulah justru kita akan menikmati kasih Allah yang sempurna. Amin. Ya, tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kasih Allah yang sempurna itu yang gimana? Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Mari kita lihat indikator atau indikasi yang kedua. Kasih yang sempurna di dalam diri kita itu ketika kita tidak lagi memiliki rasa takut. Nah tentu saudara, rasa takut di sini bukan sudah ada di sini yang takut kecoa. Nah, apa jujur, saudara masih masuk surga kok. Saudara nggak berarti kalau saudara takut kecoa, saudara nggak masuk surga gitu ya. Ya. Takut tikus rumah. Ah ya, cuma satu ya berarti berani semua ya. Ya. Saya jujur takut sih saudara kalau tikus tuh benar. Saya pernah waktu itu masuk ke mobil, tiba-tiba ada tikus ngalangin mobil saya. Ya. Saya pasang lampunya, dia lihat saya. Saya lihat dia. Saya melototin mata saya. Dia melototin mata saya. Akhirnya saya matiin lampu, saya tutup. Saya takut saudara. Gila, tikus berani banget, mungkin S3 tikus ini kali ya. Saya takut saudara kalau tikus. Tapi tidak menentukan bahwa saya nggak akan masuk surga karena saya takut tikus gitu ya. Tentu takut di sini bukan takut yang seperti itu ya. Bukan takut seperti itu. Karena memang kenyataannya saudara, kan Tuhan juga mau kita memiliki rasa takut. Kan takut akan Tuhan itu kan juga bagian rasa takut kan. Tapi kadangkala ada ketakutan yang lain saudara yang membuat kasih itu gak sempurna. Kasih Allah itu gak sempurna. Ketakutan apa yang seringkali kasih Allah itu gak sempurna? Ketakutan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Ketakutan untuk bertindak yang benar di mata Tuhan. Ini maksud dari ayat ini saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini bukan masalah takut tikus sama takut kecoa, saudara, bukan. Ini masalah ketakutan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka kalau kita ingat ya saudara, kasih yang sempurna itu justru ada di Taman Getsemani. Bukan di Bukit Golgota. Pada saat di Getsemani Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu adalah kasih yang sempurna. Ketika dia meniadakan kehendaknya dan mulai belajar melakukan kehendak Tuhan. Dan itu perlu keberanian. Banyak orang takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Takut. Ya. Di sini sih nggak ada ya. Di Bekasi banyak. Ya. Takut mengembalikan milik Tuhan. Gitu. Takut mengampuni, harga diri dong, masa dia yang salah kok gue minta maaf.
Banyak hal loh saudara, takut yang sebenarnya nggak boleh melekat dalam diri kita. Ya. Tuhan saudara udah tahu ya. Ini yang sudah lakukan karena firman Allah. Berapa banyak di antara saudara waktu dengar khotbah, kok ini kayaknya buat gue nih. Ya. Saudara perlu loh menghilangkan rasa takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan itu yang diinginkan. Sebagai suami ada banyak hal yang wajib dilakukan. Sebagai istri ada banyak hal yang wajib dilakukan. Dan kita nggak boleh saudara takut untuk melakukannya. Ya. Istri-istri umpamanya kalau di sini ada yang berkeluarga kan. Itu kan kata firman Tuhan ya. Tunduklah kepada suami. Tapi banyak orang masih takut melakukan itu. Atau suami-suami kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Banyak hal saudara. Nah kapan kita betul-betul melihat kasih itu sempurna? Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu poinnya. Maka kasih itu akan sempurna pada saat saudara melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Kasih itu akan menjadi sempurna dalam hidup saudara pada saat saudara mengerjakan setiap keinginan Tuhan dalam hidup saudara. Setiap keinginan Tuhan dalam hidup saudara. Karena kadang-kala keinginan Tuhan terhadap seseorang dengan keinginan Tuhan terhadap orang lain bisa jadi berbeda. Tapi punya nilai yang sama. Melakukan kehendak Tuhan. Dan kita jangan sibuk membuat excuse, membuat alasan untuk tidak melakukan keinginan Tuhan, untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Jangan takut untuk melayani. Jangan takut untuk memutuskan untuk melayani Tuhan. Kalau memang Tuhan inginkan kita untuk terlibat lebih jauh, lebih dalam, ambil itu. Hal-hal ini yang membuat kasih Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Kalau kita lihat kisah Yusuf ya, saya kan suka banget nih cerita Yusuf sama Potifar. Ya. Terkesan Yusuf itu takut. Ya Yusuf takut. Ya. Tapi justru di situ Yusuf menunjukkan keberanian yang luar biasa. Untuk berkata tidak kepada istri Potifar. Dunia sekarang kan ya banyak banget ya. Istri-istri Potifar, ya, tante-tante pot itu. Ya, yang bisa menggoda setiap banyak orang. Pada saat kita memiliki keberanian untuk berkata tidak, saudara. Kita enggak takut dengan intimasi. Kan kalau seandainya Yusuf dia mengiyakan keinginannya istri Potifar, dia lebih aman loh. Lebih nyaman hidupnya. Ya. Mungkin kalau Yusuf hidup saat ini, Yusuf punya apartemen. Ya. Dan mungkin Yusuf udah jalan-jalan ke Kapadokia. Mungkin gitu ya. Atau apalah itu ya. Itu bisa saja terjadi tuh. Tapi Yusuf menolak seluruh keinginan. Karena bagi Yusuf yang terpenting berkenan di mata Tuhan. Bagi Yusuf yang terpenting dia tetap layak, dia tetap dipandang layak dan berkenan di mata Tuhan. Sebenarnya saudara ini hal yang sama juga terjadi kepada Musa. Ya. Musa itu saudara, kalau saudara baca umpamanya dalam Ibrani 11. Ya, Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa itu kan dari bayi itu dirawat oleh putri Firaun. Tapi Musa menolak, itu perlu keberanian untuk menolak
fasilitas istana Firaun. Ayat 25-nya ini saya suka nih. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perlu keberanian untuk tidak takut berkata tidak. Lebih baik menderita daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Di situ loh saudara, kasih Allah semakin sempurna dalam kehidupan saudara. Bahkan kalau saudara baca ayat selanjutnya, karena ia menganggap penghinaan. Kenapa? Karena Kristus kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Orang yang berani berkata tidak kepada dunia adalah orang-orang yang telah melihat kekayaan di dalam Kristus jauh lebih besar dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Disitulah saudara, kasih Allah sempurna dalam diri saudara, juga dalam diri saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan ini yang terakhir saudara, yang ketiga, kasih yang sempurna. Ya, ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah dahulu lebih mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Coba deh saudara lihat orang-orang yang terlihat hari ini di sekitar saudara. Kalau saudara masih punya kemarahan, kekecewaan, bete, kesel orang itu menunjukkan kasih Tuhan gak sempurna dalam diri saudara. Tapi saudara masih bisa menerima orang yang jelas-jelas nyakitin saudara, orang yang jelas-jelas menyusahkan hati saudara. Itu kasih saudara sudah sempurna. Dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Kita tuh perlu melatih diri. Melatih diri untuk, pokoknya saudara tahu nih si Budi gitu ya, menyakitin saudara. Latihlah diri saudara untuk berbuat baik kepada Budi. Itu harus dilatih. Ya. Jangan malah gue nggak mau lihat mukanya. Ya. Kalau ada orang yang udah nyusahin, udah ngerugiin saudara mungkin, harus dilatih loh saudara. Latihlah dirimu untuk bisa tetap berbuat baik kepada orang yang sudah merugikan saudara. Aduh, amennya nggak ada ya. Ayo dong bilang amin. Emang ini nggak enak, tapi kita mesti latih. Karena Tuhan bilang bagaimana mungkin kamu bilang aku mengasihimu, tapi kamu masih benci sama orang lain. Dan saudara lihat Tuhan, soalnya dia layak dibenci. Dia layak. Nggak disuka, kelakuannya model kayak gitu. Tetap Tuhan bilang, nggak bisa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengasihi yang kelihatan, yang tidak kelihatan saja. Yang kelihatan aja nggak bisa. Artinya Tuhan itu nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tak kelihatan, sedangkan yang kelihatan orang-orang di sekitar saudara aja sulit untuk saudara ampuni. Sulit saudara untuk kasih. Latih diri saudara untuk terus mengampuni, terus mengasihi. Sampai saudara latih terus. Sampai di situ titik ya saudara. Untuk benci orang itu udah gak bisa. Untuk kesel sama orang itu udah gak bisa. Untuk kecewa sama orang itu udah gak bisa. Karena saudara melatih diri terus. Latih terus. Jalannya proses Tuhan. Udah gak bisa. Itu kalau saudara lakukan. Sampai saudara udah gak bisa lagi benci orang. Padahal orang itu udah nyusahin banget saudara. Malah saudara ampuni orang tersebut. Maka itu adalah tanda kasih yang sempurna sudah ada dalam hidup saudara.
Pastikan kita tetap mengasihi orang. Sekalipun orang itu sudah mengecewakan kita. Saya tidak tahu siapa orang yang sementara ada di pikiran saudara malam ini. Tapi siapapun itu, kasihilah orang tersebut. Dengan mengasihi orang yang sudah menyusahkan saudara, sudah merugikan saudara. Saudara menunjukkan bahwa kasih yang sempurna ada dalam hidup saudara. Kasih yang sempurna adalah kasih yang berani percaya kepada Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna adalah kasih yang menghilangkan ketakutan. Kasih yang sempurna adalah kasih yang bisa mengampuni, bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingin kita angkat pujian tadi, lagu yang sebelum firman. Yuk. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena. Mari kita bangkit berdiri. Bawa hatiku
ini Tuhan kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa seharusnya setiap kami memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang memiliki keberanian untuk percaya. Kasih yang selalu dengan sungguh-sungguh tekun tanpa rasa takut melakukan semua kehendak-Mu. Tanpa rasa takut berani melepaskan hak kami, mempertahankan kebenaran kami dan kemudian melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau ingatkan lagi kami bahwa kasih yang sempurna ketika kami harus berani mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Justru mereka yang sudah merugikan, justru mereka yang sudah menyakitkan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kami ya Tuhan. Karena hanya dengan kasih sempurna orang-orang tersebut dapat dipulihkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saya percaya kasih yang sempurna akan terus ada dalam hidup kami. Kami akan terus mengalami perubahan, terus melatih diri, terus berubah. Sampai benar-benar Engkau temui dalam hidup kami kasih yang sempurna. Berkati semua umat ketebusan-Mu pada malam ini. Apapun yang mereka gumuli dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, rumah tangga. Mari Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Berikan kemenangan dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar kami meyakini Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang ajaib dan yang luar biasa bagi kami. Makasih Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja ini, GPDI Sahabat Allah. Berkati Pak Gembala, Bu Gembala, staff, para elders, leaders, Tuhan berkati. Sungguh-sungguh semua mereka saling bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, alaskan semua dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Lockdate atas firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan pengumuman. Ya. Iya. Gak kelihatan. Oke, seluruh informasi BIC masih disampaikan melalui WhatsApp grup BIC dan juga sosial media BIC yang terpampang di layar ya. Ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Jadi sekali lagi seluruh informasi BIC masih disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Next. Ya, minggu depan kita akan kembali diberkati oleh Bapak Pendeta Johan Lumondoing. Masih dengan tema The Perfect Love. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa minggu depan datang lagi, kita akan kembali diberkati oleh Bapak Pendeta Johan Lumondoing. Next. Oke, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai hari Senin jam 10 malam kita puasa sampai hari Selasa kita buka puasa jam 3 sore. Sekali lagi jadwal doa puasa BIC untuk Paskah atau untuk komunitas BIC di hari Selasa kita mulai hari Senin jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore ya. Next. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, teman-teman dapat menghubungi tim doa BIC yang nomornya sudah tertera di layar. Ya, next. Wow, happy birthday buat Cirut, Koroy, Cisasa, dan Selvin. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, wow, welcome to BIC Denny Saputra. Ada yang namanya Denny Saputra, boleh bangkit berdiri di tempat saja. Selamat datang di komunitas BIC. Kalau belum punya komunitas, boleh datang ke komunitas kami setiap hari Kamis jam 7.30 di gereja. Terima kasih. Next.
Oke, teman-teman, kita tetap harus menjaga protokol meskipun sudah mulai normal, tapi protokol tetap diterapkan ya. Teman-teman boleh lihat protokolnya ada 6M. Ya. Next. Tidak ada pengumuman lagi, saya serahkan kepada Koko Semi untuk doa tutup. Haleluya. Haleluya. Rekan-rekan BSI diberkati. Amin. Terima kasih Pak atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita telah mendengarkan firman Allah. Kita dapat terapkan apa yang telah difirmankan tadi. Bagaimana kasih Allah yang sempurna dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan menutup kebaktian kita. Mari kita berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Namamu Bapa, segala pujian hanya bagimu saja. Bapa, terpujilah Engkau atas semua kebaikan-Mu, di mana kami dapat menyelesaikan kebaktian BSI pada malam ini. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang telah memberkati hamba-Mu Bapa, yang telah memberitakan firman-Mu. Dalam pelayanannya Engkau juga kiranya memberkati Bapa. Dalam kesehatannya, di mana dia berada, Engkau juga memberkati. Terpujilah namamu Bapa atas berkat-Mu juga. Buat rekan-rekan BSI Bapa, mungkin ada yang sakit, ada yang mempunyai masalah, Engkau kiranya memberikan jalan keluar. Engkau memberikan kesembuhan. Engkau memberikan kami supaya kami selalu bersandar kepada Engkau ya Bapa. Biar kami selalu berharap kepada Engkau Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, terima kasih juga Engkau beri kekuatan Bapa untuk pimpinan BSI Bapa. Bapak Beni Hira dan keluarga. Engkau pemimpin Bapa, Engkau memimpin dia Tuhan. Beri dia kekuatan Bapa, karena memang tidak mudah Bapa untuk menjadi pemimpin di BSI. Tapi kami yakin Bapa, kalau kami berserta dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, Engkau berkati dalam setiap usahanya, dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, Engkau yang berkati. Terpujilah namamu Bapa atas semua berkat-Mu. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan buat rekan-rekan BSI yang telah memberikan persembahan Bapak. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih juga Bapak, Engkau yang telah memberkati rekan-rekan kami berulang tahun. Engkau yang telah menambahkan umurnya 1 tahun lagi. Kiranya tahun-tahun ke depan Engkau juga tetap yang memimpin. Terpujilah namamu Bapak. Terima kasih Bapak atas semua berkat-berkat-Mu. Bapak, sebelum kami menerima berkat, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar berkat-Mu yang Engkau akan berikan kepada kami tidak terhalang atas dosa-dosa kami. Terpujilah namamu Bapak. Rekan-rekan BSI, mari kita menerima berkat. Kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati.